walam tu'addu haqqahu. Kita kenal Allah, tapi kita tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk disembah dan diibadahi. Yang kedua, kita bilang za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kita cinta sama Rasulullah, tapi seolah-olah kita meninggalkan sunnahnya. Yang ketiga, wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Kita sering baca Quran, tapi amaliyah keseharian kita bertolak belakang dengan tuntunan Al-Quran. Yang keempat, kultum, kita bilang inna syaitana aduwak, bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Walam tukhalifuhu, tapi seolah-olah kita nggak menyelisihi setan, Pak. Malah kayaknya deketan sama setan. Kalau nggak salah sampai situ. Betul, Pak? Betul? Betul, alhamdulillah. Betul aja udah ya. Yang kelima, ikhwatal iman, yang menjadikan hati kita keras membatu itu, Pak, wa akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukraha. Kita banyak menikmati fasilitas Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah dan nikmatnya, tapi kita tidak menunaikan rasa syukurnya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, Allah bilang, kita udah hafal ayatnya tuh, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh, kata Allah, kalau misalkan kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Jadi untuk menambah nikmat dan anugerah dalam kehidupan, timbulkan rasa syukurnya. Bukan mencari besar ataupun banyaknya. Tapi kalau buat orang beriman itu yang ditonjolkan dari apa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukurnya. Sehingga apapun yang akan kita dapatkan dan kita nikmati pasti berbuah kebaikan. Ini kalau misalkan kita syukurnya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat syukur itu ikhwatal iman rahimakumullah, pendek kata dan gampangnya adalah setiap titipan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita konversi menjadi kebaikan. Dititipi harta banyak, nggak kayak Korun, Pak. Pelit dan malah jadi orang sombong dengan kekayaannya. Dikasih jabatan yang tinggi, nggak kayak Fir'aun. Dia menyelewengkan kekuasaan dan juga kekuatannya untuk menindas orang-orang yang lemah di sekelilingnya. Diberikan ilmu yang luas, luar biasa. Enggak seperti Bal'am bin Ba'ura, tukang stempel para pemimpin yang zalim yang hidup pada zamannya Fir'aun, laknatullah alaihim. Jadi ternyata kalau setiap apapun diberikan oleh Allah dalam kehidupan, dipegang oleh orang-orang beriman, maka pasti berbuah kebaikan. Dikasih harta berlimpah, alhamdulillah, kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak minta banyak, enggak minta semuanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagiannya kita. Dari 4 juta 2,5%-nya berapa? 100 ribu. Gede apa kecil? Gede apa kecil? Kecil, kalau sekali. Kalau udah 10 kali, lumayan juga. Kita kan terkadang manusia mah biasa ngelihat yang cepeknya, bukan yang 3.900.000-nya, Pak. Itu normal tuh. Kita apalagi kalau petani, Pak, punya gudang 10. Betul ya? Berapa zakatnya? 1 gudang. 1 gudang dikasihin semua itu penuh isinya. Kalau ditimbang berapa ton tuh? Mulai dan ngitung. Emang seperti itu ikhwatal iman kalau kita diuji dengan harta kekayaan. Ada yang diuji dengan pangkat jabatan, Pak. Kalau orang udah tinggi banget nih, terkadang kalau untuk ke bawah itu suka agak susah. Makanya kalau gaya jangan ketinggian. Biasanya rada susah, gengsinya yang gede. Hidup kalau pakai gengsi kelar hidup kita, Pak. Biaya berapapun yang kita dapatkan nggak bakal cukup. Betul ya? Masya Allah. Tapi kalau hidup seadanya dan sederhana, insya Allah ikhwatal iman, maka kita terbiasa tuh dengan seadanya. Syukur itu
kita juga tahu terima kasih, Pak. Bukan cuma sekedar kita ngucapin alhamdulillah, kemudian kita memperbanyak ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga harus kita representasikan kalau kita nih ucapan terima kasih kepada orang yang berjasa dalam kehidupan. Terkadang kita lupa tuh. Kenapa kita sebagai anak dianggap durhaka kepada orang tua kalau kita menyepelekan orang tua, mengabaikannya dan lain sebagainya. Kenapa coba? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berbakti kepadanya. Bahkan perintah itu datang setelah larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau misalkan di sini kita sampai kita puncak kesuksesan, demi Allah ikhwatal iman, tidak ada orang yang mencapai puncak kesuksesan sendirian. Bohong. Saya nggak percaya. Betul nggak? Hah? Bapak punya perusahaan, bisa sendirian Pak sampai puncak kesuksesan perusahaan Bapak? Bisa? Nggak bisa. Ada yang harus di operator, ada yang harus di manajemennya, betul ya? Ada yang di bagian akuntingnya, ada yang ngurus pajaknya. Kita sebagai ownernya terkadang cuma ngeliatin doang. Terus kita bilang ini adalah hasil kerja keras saya sendirian. Bohong nggak kira-kira? Bohong. Bapak hebat misalkan di kantor, Pak, dapat penghargaan dan lain sebagainya. Sebetulnya yang hakikat yang mendapatkan penghargaan kita atau semua tim kita? Hah? Semuanya. Tapi kan yang nampak diri kita doang. Itulah ujiannya. Maka kalau misalkan orang-orang yang betul-betul paham gitu ya, kita nih kalau misalkan mencapai kesuksesan tidak sendiri, maka kalimatnya adalah kalimat syukur luar biasa. Dia ucapkan terima kasih kepada Allah atas pertolongan dan juga petunjuknya, juga kepada tim yang berada selama ini bersamanya. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada semua pasukan saya ini yang memberikan dukungan, support dan sebagainya. Betul nggak? Kita mah nggak usah dikasih piagam penghargaan, diucapin seneng gitu aja, seneng nggak? Halo? Kali kalau dikasih pulpen mah gitu. Ada namanya Asep Mas Dinar, kecakepan itu. Ya. Dari ujung sampai ujung semuanya berjasa Pak kepada kemajuan dan kehebatan diri kita. Sampai Pak Satpam, berjasa nggak? Berjasa. Coba kalau nggak dijagain. Hah? Kantor kita repot kan kalau nggak dijagain. Arsip penting banyak, aset-aset ada. Orang malas kesini karena ada satpamnya barangkali. Begitu. Jadi semuanya ikhwatal iman, kalau kita mencapai ke puncak sukses itu, pasti ada andil orang lain. Bahkan ada doa-doa yang diaminkan oleh orang-orang di sekeliling kita, Pak. Kan kita biasanya doa itu kalau lagi berjamaah, Robbana, Robbana, domirnya pasti nahnu. Diaminkan sama saudara kita, amin, 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 amin. Barangkali ada doa-doa mereka yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memudahkan segala urusan kita. Kita lagi pening, banyak masalah, ada yang mendoakan kita, amin, amin, amin. Kita dapat bagian berkahnya. Kan kalau misalkan ilustrasi doa, sering kita sampaikan itu, ikhwah. Kita nih kalau ilustrasi doa apa, kayak kita beli pisang satu tandan. Pernah lihat pisang satu tandan, Pak? Hah? Isinya pisang semua itu? Enggak. Betul? Ada bongkotnya yang bonggol gede banget bahkan itu. Betul nggak Pak? Tapi karena kita belinya satu tandan, bongkotnya itu ke bawah nggak? Kalau dipisah-pisahin ada yang mau beli? Halo? Ada yang mau beli? Dikasih geogah. Tapi karena belinya satu tandan, ke bawah semua nggak tuh? Ke bawah. Beli pisang satu sisir Pak. Yang paling bawah ada nggak yang kecil-kecilnya? Udah nggak ada isinya, hijau doang, dimakan sepet. Pasti dibuang. Kira-kira kalau kita doa berjamaah, kita yang pisangnya, bongkotnya, atau yang paling kecilnya? Betul? Tapi karena kita berjamaah, yang mengaminkan ada orang soleh di antara kita, kita ke bawah. Barangkali di mata Allah kita nih bonggolnya, Pak. Kalau misah-misah sama pisang yang bagus, kita kagak laku. Kan begitu? Maka kita ngucapin alhamdulillah. Syukurnya kepada Allah atas pertolongan Allah, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada banyak orang yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah kepada kita. Yang kelima. Yang keenam, wa qultum innal jannata haqqun wa lam ta'malulah.
Kalian bilang katanya, surga itu nyata, ada. Tapi kayaknya nggak berusaha untuk menjadi penghuni surga. Ada orang pengen jadi ahli surga, Pak. Tapi untuk mengerjakan pekerjaan ahli surga, dia kagak mau. Padahal, ikhwatal iman, Masya Allah. Ini kabar gembira dan bisyarah dari Rasulullah SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, pasti akan masuk surga, Pak. Illa man aba. Kecuali ada yang kagak mau. Kira-kira kalau kita ditanya, pengen nggak jadi ahli surga? Pengen. Tapi kata Rasulullah, ada yang kagak mau. Siapa yang pengen? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, maka dia jadi ahli surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia orang yang enggak mau jadi ahli surga. Nah, tinggal di kita ikhwatal iman, ketika kita nanti di hadapan hisab. Masya Allah, Rabbuna. Rasul kan orang yang paling sibuk, Pak, tuh. Ya. Dari dunia sampai akhirat. Di dunia sibuk mendakwahi al-Islam, mengajak orang sekian banyak manusia untuk beriman kepada Allah. Nanti di akhirat beliau juga paling sibuk menyelamatkan umat. Ada orang-orang yang luar biasa ikhwatal iman, nanti akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ayo, selagi kita pengen jadi ahli surga, maka pekerjaan-pekerjaan ahli surga, ayo Pak, kita tapak tilah semuanya. Emang kalau bawa-bawa surga mah rata-rata godaannya banyak. Bener gak sih? Ujiannya gak sedikit. Ngaji, coba. Baru berapa menit kita nih? 15 menit. Pegel gak, Pak? Halo? Ini lagi pada puasa sih. Betul ya, kelihatan bibir pecah-pecah, muka pucet, Masya Allah. Ahli puasa semua, ini hari Kamis, betul ya? Makanya nggak dikasih apa-apa mereka M, cuman saya doang kasih air. Betul, Pak? Berarti ntar ada bukber di sini. Bang Admin. Coba dah. Kita menapak tilas jalan surga, Masya Allah. Perjuangannya pasti nggak ringan. Karena emang kita tuh melawan syahwat kita, Pak. Syahwat itu kan pendek katanya adalah sesuatu yang terkadang setiap kita tuh seneng ngerjainnya. Males, syahwat bukan? Syahwat. Setiap kita sama punya tuh. Semua kita sama, Pak. Sifat malas ada. Curang ada. Pelit, kedekut, bakhil, bawaan. Setiap kita punya sifat itu. Tengil, sombong, ada nggak sifat kita? Ada. Apalagi kalau kita di atas, ujiannya luar biasa. Kalau orang ketemu kita nunduk, hormat baik dari ujung ke ujung. Coba, ada tiba-tiba orang kagak hormat sama kita, berasa aneh nggak? Ujian. Tapi karena kita tahu emang pekerjaan ahli surga begini modelan, butuh perjuangan memang ikhwah. Meskipun sebetulnya yang paling penting dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan pemerintah yang wajib, jangan melakukan maksiat dan dosa kepada Allah, selesai Pak jadi ahli surga. Satu saat kan sahabat ada yang nanya, ya Rasul, kalau saya mengerjakan sholat, puasa, saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya ahli surga? Iya, walakal jannah. Kamu surga. Gampang nggak Pak? Halo? Dapetin surga gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang lah. Tadi gampang banget kata. Gampang apa susah? Hah? Ini harus terbentuk di otak bawah sadar kita. Betul ya? Setiap taat itu sebetulnya mudah. Tinggal pembiasaannya. Kenapa agak sulit? Karena kita terbiasa kagak taat gitu. Bapak biasa masuk kantor jam 6:30. Tiba-tiba jam 6:30 belum nyampe. Hati gimana perasaan? Hah? Nggak enak di jalan. Betul ya? Aduh, macet ya Allah. Udah sibuk kita ngirim WA sama baik. Tapi kalau biasa saban hari telat, masuk jam 6:30, kepagian. Beda nggak? Karena biasa telat. Sama kayak kita berbuat kebaikan, ikhwah. Bapak ahli sholat. Nih yang ngaji di sini, ahli sholat semua.
ngedenger azan, bawaannya pengen ke masjid atau diam aja di kantor? Halo? Hah? Pasti pengen ke masjid kan? Kelihatan dari wajah-wajahnya ini. Wajah-wajah ahli masjid. Masya Allah. Bawaannya pengen ke masjid, Bang. Kalau denger azan dari rindu sama masjid. Orang yang biasa ke masjid, Pak. Tapi kalau orang yang nggak biasa ke masjid, udah dalam masjid, dia kayak burung dalam sangkar. Betah nggak? Hah? Bawaannya pengen assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan, begih mabur, udah begitu. Tapi kalau orang yang biasa di masjid kayak ikan dalam air, anteng. Orang sini kan begitu. Betul ya? Kalau udah dalam masjid diem, duduk silanya kupeng banget kalau kata santri. Palanya nunduk sambil merenung, Masya Allah. Pas bangun pada merah matanya. Habis nangis, betul Pak. Merenung, betul. Itu nangis ke surga Pak. Orang yang lisannya biasa ngucap asma Allah, astagfirullah, subhanallah. Kalau kaget, yang keluar apa coba ucapan? Sama. Astagfirullah. Betul? Karena terbiasa ngucap kalimat thayyibah. Coba kalau orang ada yang latah, ngucapnya bukan asma Allah yang disebutin nama dia, apa baik disebutin kan? Yang keinget sama dia aja, yang sering dia pegang, sering dia lihat, betul? Pernah lihat orang latah, Pak? Pernah? Nah, coba. Repot nggak? Tapi kalau orang yang biasa lisannya basah zikir, kaget dia. Spontan yang keluar dari ucapan pertamanya pasti menyebut asma Allah. Astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Kira-kira begitu ikhwatul iman. Buset, gambar geledek. Nah, kalau biasa seperti itu. Maka sebetulnya tinggal pembiasaan, Pak. Ya, biasain senyum, jangan biasain cemberut. Kita aja seneng ngelihat orang senyum apa cemberut coba? Bapak seneng ngelihat orang cemberut apa senyum? Senyum. Ngelihat pimpinan pada senyum tuh adem nggak sih kita yang jadi bawahan? Adem. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari jauh pimpinan udah cembetut baik, pening kepala kita. Waduh, udah gitu dipanggil, Asep naik ke atas, pening kepala kita tuh. Sambil ngitungin tangga, salah apa? Betul ya? Padahal kita mau dikasih hadiah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ayo udah dapat kabar gembiranya dari Rasulullah, yang jadi umat Rasulullah pasti jadi ahli surga. Maka pertahankan itu. Ya, pertahankan itu. Cuman satu syaratnya, jangan berlaku syirik, udah itu doang. Nah, kalau kayak berbuat dosa, ntar dicuci lagi dikit, tapi ntar ujungnya jadi ahli surga nggak? Jadi. Bahkan uniknya ahli surga nih, Pak. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, nanti ada orang yang terakhir jadi ahli surga. Nyemplung dia di neraka dulu. Kemudian selesai dia hukumannya jadi ahli surga. Yang pertama kali dilihat apa coba? Allah perlihatkan dia melihat sebuah pohon yang rindangnya itu 70 tahun perjalanan. Rindangnya itu pohon. Karena dia udah nyemplung di neraka, tahu panasnya luar biasa. Ketika ngelihat pohon begitu adem, pengen gak dia? Pengen. Ini orang terakhir masuk surga nih Pak. Dikasih sama Allah, diizinin. Berteduh dia. Udah lihat berteduh, ngelihat sedikit ke atas, ada buahnya. Pengen atau ya Allah kita ngerasain buahnya. Kira-kira begitu kata orang Bekasi. Dikasih Pak. Ngelihat lagi tingkatan saudaranya nggak tinggi. Kayaknya keren tuh. Ada istananya. Rumahnya bagus. Saya pengen juga ya Allah punya istana. Naik lagi Pak. Kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat kota ini. Naik terus. Yang tadinya cuma pengen neduh, dikasih teduh ketika ngelihat buah, dia pengen buah dikasih buah, ketika ngelihat istana dikasih istana sama Allah. Hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwatul iman, ayo jangan kotori nih diri kita dengan perbuatan syirik. Adapun dosa-dosa yang lain, ayo tinggal kita taubatan nasuha kepada Allah. Begitu ya. Yang pasti Rasul sudah menjanjikan kepada kita setiap umatku menjadi ahli surga. Maka berusahalah kita untuk mentaati apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mesti semuanya ikhwatul iman. Yang paling mudah kita lakukan itu yang kita kerjakan dulu. Jangan yang berat-beratnya dulu. Kira-kira begitu. Setuju ini? Yang keberapa Pak? 6. Sekarang yang ke-7. Betul ya? Wa qultum innan nar haq. Kalian bilang sesungguhnya neraka itu ada.
walam tahrubu minha. Tapi kalian kayaknya nggak lari dari neraka, malah deket-deket sama neraka. Ada yang begitu. Kalau ditanya, takut nggak mau neraka? Takut. Boro-boro api neraka. Betul? Kesundut korek aja teriak kita. Kena puntung rokok aja loncat kita. Apalagi api neraka mah. Yang 70 kali lebih hebat panasnya ketimbang api dunia. Api dunia aja bisa melumerkan baja. Betul? Yang paling panas apa sih di dunia nih? Apa, Pak? Halo? Nggak tahu. Bersama kita. Apa api yang ada di pabrik baja? Belum tentu. Atau yang ada di pegunungan. Ya, berupa lahar, magma begitu. Yang bisa melumatkan besi dan juga unsur-unsur yang keras yang lainnya. Itu masih api dunia, ikhwatal iman. Gimana kalau 70 kalinya ketimbang api dunia? Masya Allah. Yang neraka itu Pak sebuah tungku kata Rasulullah. Yang tungku itu akan ada pengait dan juga panggulannya ada 70.000. Setiap satu panggulan dipikul oleh 70.000 malah 49 miliar malaikat tuh Pak yang bawa tunggu api neraka. Gedenya kayak apa coba? Yang satu malaikat aja sayapnya minal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat ketutup semua. Ini ada 49 miliar. Coba itu. Jadi ketika orang meninggal dunia, saat sakaratul maut ketika dia hendak menghembuskan nafas terakhirnya, sudah dikasih tahu tempat kembalinya. Ini tempat kembalinya. Surga atau neraka. Udah ada couplingnya Pak. Kalau kita baca surah An-Naba tuh, inna jahannama kanat mirsoda. Nah, sesungguhnya neraka jahanam tuh punya mirsod. Mirsod tuh tahu nggak Pak? Kalau bahasa sekarang mirsodun itu adalah sisi TV. Jadi jahanam tuh punya CCTV Pak, yang dia mengupdate setiap saatnya para penghuni neraka. Ayo coba. Ada nih CCTV-nya nih manusia. Mulai diupdate terus namanya. Si Fulan. Kira-kira kita masuk updatean mana? CCTV-nya jahanam atau CCTV surga? Tinggal pilih dah. Begitu ikhwatan. Maka ikhwah, ayo kita belajar Pak. Jauhin perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dengan memperbanyak pekerjaan-pekerjaan yang mudah saja. Terkadang kita melakukan hal mubah saja itu bisa termasuk takwa. Yang penting niatnya baik. Contoh, tidur apa hukumnya? Halo? Tidur apa hukumnya? Mubah. Boleh nggak kita nggak tidur? Sok kalau nggak kuat. Betul ya? Kalau kuat mah silakan, nggak tidur jangan tidur kayak nggak apa-apa, nggak dosa. Tidur, kalau orang lagi tidur, takwa nggak dia Pak? Takwa, karena banyak pekerjaan maksiat dan dosa dia tinggalin. Bener nggak? Bapak lagi tidur dari jam 7 pada Isya jam setengah 8 dah. Karena Isyanya jam 7 lewat 5 gitu ya. Lewat 3. Berarti zikirnya kan lama orang sini mah. Katakan jam setengah 8 pulang dari masjid. Ahli masjid semua kan? Kelihatan dari depan ini. Ahli masjid insya Allah. Tidur dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4 Pak. Oh, berarti berapa dosa yang gak kita kerjain tuh? Karena ada orang yang melek setiap malam kerjanya cuman ngumpulin dosa. Ada yang ke klub, dugem, betul? Mabok, Masya Allah, zina, judi dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan jahat dah. Ngerampok dan sebagainya. Dengan tidur kita nggak ngerjain itu semuanya. Berarti tidur takwa bukan? Takwa. Pekerjaan mubah aja deketnya kepada takwa. Yang penting kan tata cara tidurnya ngikutin contoh Rasul. Jadi pahala Pak. Sebelum tidur ngapain? Doa dulu dah. Ya, keprakin dulu tuh kasurnya. Itu juga hukumnya sunnah. Pakai sapu lidik, pakai apa? Pakai kepruk baca ta'awuz. Habis itu wudu. Ya, kalau belum batal.
Baca-bacaan apa yang gampang, monggo. Kalau kebanyakan ya yang simpel-simpel aja Pak. Qul huwallahu ahad, baca ada sampai merem. Brek. Nah, selama kita tidur nih, kalau kita niatin ntar bangun malam, Masya Allah. Jadi pahala nggak tidur kita? Pahala. Jadi gampang nggak dapetin pahala sebetulnya? Gampang, cuman banyakin tidur. Cocok nggak? Betul ya? Pengertian takwa apa coba? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Dengan tidur banyak nggak larangan yang kita tinggalin? Banyak. Berarti gampang nggak Pak? Takwa itu. Gampang. Banyakin. Waduh, bisa dipecat kita nih. Yang penting kan pas tempatnya, pas waktunya. Betul ya? Ya jam 9 sampai jam 12 itu bukan waktunya tidur, waktunya kerja. Tidur entar pada zuhur sampai jam 1. Betul ya? Alhamdulillah. Cuman karena ada pengajian jadi kagak tidur, dirapel ntar pas lagi kerja. Masya Allah. Nih kata iman. Jadi kalaupun kita nanti berat ikhwah, melaksanakan taat, paling tidak pekerjaan-pekerjaan mubah itu mendekatkan kita dengan pahala, Pak. Makan dan minum mubah nggak? Mubah. Kalau Bapak kuat nggak makan nggak minum silakan. Tapi dengan makan dan minum kita dapat pahala banyak luar biasa. Tata cara makannya, kalau ngikutin contoh Rasul, berpahala. Tangan kanan. Betul Pak? Duduk apa berdiri? Duduk. Kalau kita minum 1 kali tegukan apa 3 kali tegukan berhenti? Hah? 3 kali kan sunahnya. Kalau keinget, kalau lagi aus banget, 600 mili habis, begeblek. Setiap 3 tegukan, alhamdulillah. Sunahnya kan begitu. Betul Pak? Selesai makan, ngucapin, alhamdulillah, doa. Masya Allah. Pahala, pahala, pahala. Pekerjaanmu. Pekerjaan mubah ini banyak yang berpotensi membawa kita ke dalam surga. Menjauhkan kita ke dalam neraka. Masya Allah. Maka ikhwatal iman, betapa murahnya Allah subhanahu wa ta'ala menebarkan rahmatnya buat kita. Sehingga ayo kita berusaha semaksimal mungkin. Amal-amal yang kita lakukan dalam keseharian kita dekat kepada surga, jauh kepada neraka. Yang ke-8. Wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddulah. Kalian bilang maut itu adalah sesuatu yang pasti. Setiap kita yang hidup pasti akan merasakan kematian. Tapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kita terkadang kalau udah nyusun rencana, Pak, seolah-olah kita nggak bakal mati. Padahal kita ada tuh faktor X yang paling pasti. Faktor X yang pasti adalah kematian. Itu udah pasti. Maka ikhwatal iman, ketika orang beriman menyusun rencana, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan rencana yang saya susun ini adalah kebaikan. Bukan cuma kebaikan yang saya dapatkan nanti, tapi keberkahan oleh banyak orang. Maka mudah-mudahan kalaupun saya nanti di tengah perjalanan engkau panggil, ini menjadi saksi bahwa saya dalam rangka taat kepadamu, ya Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan orang yang ahli sholat berjamaah. Di akhir hadis riwayat Tirmizi itu bilang Rasulullah SAW, ya, kalau hati kita senantiasa terpaut dan menunggu sholat, maka kita dihitung sedang mengerjakan sholat. Masya Allah. Jadi kita Pak kalau misalkan habis sholat nih, niatkan kita ini sedang menunggu datangnya waktu sholat. Tadi habis zuhur selesai, niatkan kita sedang menunggu datangnya waktu asar. Asar selesai, niatkan kita sedang menunggu datangnya waktu maghrib. Maka jeda nunggunya aja mudah-mudahan kita sedang dalam kebaikan. Kapan aja Allah panggil kita, maka kondisi kita sedang keadaan menunggu waktu sholat. Masya Allah. Coba, gampang gak dapat husnul khotimah seharusnya? Makanya kalau kita dengar azan jangan istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Kan ada yang bilang istighfar. Baru kita tadi. Apalagi Jumat. Ya, antara Jumat sama asar deket gak tuh? Deket. Masih begabat kita habis makan. Udah sholat lagi. Betul? Buat orang beriman kan seneng. Dengar azan itu seneng. Karena rohatul mu'min sholat itu. Istirahatnya orang beriman adalah ketika sholat. Ternyata betul nggak? Hah? Betul nggak Pak? Betul.
Sholat ke masjid, alhamdulillah. Istirahat tambahan, ya. Lama-lama dikit di masjid kan enak juga gitu. Melonjor dulu, apalagi masjidnya itu tazkir enak, adem, masya Allah. Betah kita di masjid, betul Pak? Kata pimpinan, masya Allah. Mana si Anu? Oh iya, lagi zikir, masya Allah. Ya. Dia bisa merasakan nikmatnya Allah, ngantuk. Tidurnya aja jadi ibadah. Sholat, ibadah. Setiap kita bakalan mati, maka persiapkan diri kita untuk menjemput kematian kita yang terbaik. Terkadang kan kita sering baca nih Pak, setiap kita merencanakan kehidupan yang lebih baik. Jarang di antara kita merencanakan bagaimana kematian kita ya. Maka ya ikhwatal iman, ketika kita sadar betul kematian ini pasti akan menghampiri kita dan juga kita pasti akan merasakannya, jadikan diri kita siap menghadapinya. Enggak bisa ditolak, Pak. Betul ya? Kalau udah datang waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang tiba masanya, maka dia tidak bisa diakhirkan ataupun dimajukan meskipun sesaat saja. Maka ayo persiapkan diri kita. Yang kesembilan, istaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubak. Yang menjadi penyebab hati kita keras membatu itu, kita sibuk banget sama aib orang, tapi lupa sama aib sendiri. Hayu aja orang dikorek. Boleh nggak kita ngorek aib orang, Pak? Boleh. Tapi kepada siapa? Ini yang penting. Kepada orang yang memang kita punya kewajiban untuk mengislah mereka. Kita harus tahu kekurangan anak kita, aib istri kita. Supaya apa? Karena mereka adalah tanggungan kita, Pak. Kita bakal ditanya di hadapan Allah tentang urusan mereka. Kita yang harus merubah mereka karena kita punya kewajiban untuk itu. Tapi kalau misalkan di luar circle itu, usahakan kita menahan diri. Kecuali kalau memang kita punya tugas untuk memberikan islah. Bukan untuk malah mengumbar aib orang. Nggak ada kebaikan sama sekali ketika kita membicarakan kekurangan dan aib orang lain. Karena kita pun punya. Capek kita Pak. Hanya buang waktu, buang kebaikan, malah kita ngundang keburukan orang. Hati yang senantiasa diisi dengan pikiran-pikiran kotor, buruk sangka terhadap orang lain, maka biasanya jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang timbul adalah kita mencap orang lain buruk dan jelek, sedangkan diri kita merasa diri kita adalah orang yang paling baik. Ini yang paling bahaya. Yang terakhir, alhamdulillah. Yang ke-10 berarti. Ya, wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian banyak menguburkan orang, tapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Kalau kita nguburin orang ikhwatal iman, kira-kira apa pelajaran berharganya? Hah? Pernah ngantar orang ke kuburan? Pernah? Kira-kira apa yang kita ambil hikmah dan pelajaran dari itu? Hah? Kita biar kata teman seakrab banget nih Pak, ikhwatal iman. Jangankan cuma teman kantor, Pak, teman serumah yang konon katanya dulu pas kita lagi deket-deketnya, pengantin baru. Iya. Sehidup semati, padahal bohong. Bener sehidup semati? Hah? Kalau udah mati duluan, mau barengan? Emang kagak boleh kan? Betul Pak? Sendirian ikhwatul iman. Yang nganter kita kan 3, kata Rasulullah. Betul ya? Apa tuh yang nganter? Harta, ambulan, motor, mobil, kita tuh nganter kita ke liang lahat. Yang kedua, al-ahlu, keluarga. Anak, cucu, mantu, istri, keluarga. Keluarga kita nganter Pak. Yang ketiga, amal. Nganter kita juga ke dalam liang lahat. Kata Rasulullah 2 balik, 1 tinggal. Yang balik harta dan keluarga kita balik Pak. Anak kita yang sayang banget sama kita sayang banget sama dia nih, pagi siang malam mikirin dia, baik. Pas kita meninggal dunia mah balik Pak. Cuma nangis sebentar. Udah gitu semangat banget lagi nguburin kita. Wah, ya Allah, ya Allah, kenapa nggak dari kemarin kan? Warisannya belum dapat gua, betul ya? Nah coba tuh, kita bangun istana bagus, megah luar biasa, udah jadi kita meninggal dunia, sedih nggak Pak?
Yang jadi duit capek kita, yang nempatin siapa? Halo? Kalau istri kita masih muda, kawin lagi nggak dia? Sedih nggak? Hah? Kalau dia ingat kita, betul. Kita ninggalin harta banyak, tabungan nolnya banyak, saking banyak nol nggak bisa dihitung, ribet ngitungnya. Yang penting kan nolnya di belakang angka, jangan dibalik. Nol banyak kalau di depan angka ada ini. Kalau anak kita soleh-soleha, masya Allah, alhamdulillah. Ada harta ayah, alhamdulillah punya tanah berapa hektar, geser. Saya pengen wakafin buat ayah bangun pesantren. Nanti ngebangunnya pakai duit ayah juga diwakafin, namanya pakai nama kita, indah nggak? Satu asrama gedung misalkan wakaf almarhum Asep Mas Dinar, cakep nggak gitu? Hah? Cakep. Kalau anak kita soleh, nggak butuh saya. Pendidikan yang udah ayah kasih udah cukup. Saya udah bisa nyari sendiri. Maka harta peninggalan ayah ini insya Allah ini buat ayah semua. Cakep begitu. Karena tiap hari kita mikirin dia. Tapi ketika meninggal dunia kebanyakan yang terjadi apa ya? Anak yang banyak, istri yang banyak. Apa Pak? Ribut. Harta warisan. Kapan ngedoain yang sudah meninggal dunianya? Itu kan pelajaran berharga. Dan ini banyak dalam kehidupan kita saksikan Bang. Sebagian kita merasakan Bang. Kita ngambil pelajaran enggak kira-kira begitu? Harta yang kita tumpuk kita tinggalin. Yang diam sama kita adalah amal kita. Kalau misalkan numpuknya dengan cara yang halal, prosesnya mulia, ngikutin cara-cara yang ditetapkan syariat agama, jadi pahala semua, alhamdulillah. Yang nemenin kita adalah cakep, kan begitu. Wangi. Kita kalau misalkan berduaan, ikhwah nih, berduaan di tempat gelap, sepi, ditemenin sama orang yang baik, ngomongnya enak, orangnya wangi. Enak gak kira-kira? Coba kalau ditemenin sama orang yang buruk rupa, mukanya hancur, jelek, hidup lagi, oh coba. Mending apalagi kita ngomongnya ketus. Males kan? Ditambah lagi udah ada siap malaikat-malaikat yang siap menghukum kita. Ada lagi sujaul akro. Ular yang luar biasa tuh. Gedenya Masya Allah. Sekali nampol kita pak mendem 70 hasta. Congkel sama kukunya yang dari besi. Orangnya ninggalin. Pertanyaan munkar nakir. Padahal itu pertanyaan udah bocor. Halo? Kita ujian. Udah bocor pertanyaannya kira-kira nih. Kalau nggak bisa jawab parah nggak tuh? Parah. Pertanyaan munkar nakir udah bocor juga. Kalau nggak bisa jawab parah nggak kita berarti? Apa pertanyaannya? Man rombuk. Apa semua? Apa dari karang dah? Iya, jangan sampai salah. Masalahnya bukan lisan kita yang bakal jawab. Betul ya? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apal kita ayatnya karena kita sering baca. Entar malam kita baca surat Yasin. Betul ya? Pada hari itu dikunci. Lisan kita dikunci yang barangkali suka bohongin orang. Kalimatnya manis tapi terkadang ada racunnya. Tangan kita bisa bicara, kaki menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Nyata, nggak usah nanti di hari akhirat, ikhwatal iman. Saat ini tangan kita udah bisa ngomong belum? Update status pakai lisan, pakai tangan, pakai jempol bahkan cuma 2 jari dong. Betul nggak? Betul? Tinggal nyari teknologi, kaki bisa jadi saksi tuh. Tangan udah lewat gadget. Itu udah nyata ikhwatal iman. Sebelum masuk ke liang kubur udah nyata. Tangan betul bisa bicara. Apalagi nanti di hari akhirat. Nih ikhwah. Ini pelajaran berharga. Teman-teman kita nih. Ketika kita meninggal dunia lari. Nanti di hari kiamat apalagi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari juga dari orang tuanya, ibu dan juga ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari suami dan juga anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap kita sibuk sama urusan kita masing-masing. Ya Allah. Coba itu. Hah? Setiap kita lari masing-masing nyelamatin diri. Nah, maka
Kalau kita paham betul ketika kita menguburkan banyak saudara kita yang telah meninggal dunia berpulang ke rahmatullah, kita ambil pelajaran dan hikmahnya, mudah-mudahan lembut hati kita, Pak. Hari ini teman saya, hari ini tetangga saya, hari ini saudara saya, boleh jadi besok lusa itu saya yang dikebumikan oleh orang. Betul ya? Maka ayo ikhwatal iman, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita nih, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nih, di lingkaran kita, bisa menjadikan kita nih mendapatkan hikmah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup masih cuma sebentar, jabatan yang saat ini kita pegang dan kita ampu juga sementara. Betul ya? Bahkan di sini aja kita cuma 2 tahun ukuran manusia, habis itu dimutasi. Betul? Maka ayo sebelum kita dimutasi dipindahin ke tempat yang lain, bangun nama baik kita di sini. Agar setiap tempat yang kita tinggalkan itu menyebut dan mengenang kita adalah orang-orang baik. Tutup kisah masa lalu, Pak. Biarkan Allah dan kita saja yang tahu. Istighfarin banyak, nggak usah diceritain kalau emang nggak perlu. Maka biar Allah tutup aib kita, sehingga kita jangan pernah membukanya kembali, kecuali untuk menjadi pelajaran bagi banyak orang. Halo? Kenapa sepi ini? Udah siap emang? Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan barangkali itu? Kita ulangi. Nomor 6. Apa tadi? Halo? Iya. 2. 3. Yang terakhir apa tadi yang terakhir? Apa? Nguburin orang. Udah itu kayak nggak apa-apa, satu cukup. Mahi dah, satu cukup dah. Ya, nguburin orang. Kita ngambil pula. Nanti kita insya Allah bersih. Insya Allah. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit namun penuh manfaat. Kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dimudahkan oleh Allah jalannya. Dan ketika kita sudah mendapatkannya, Allah Subhanahu wa taala menitipkan berkah di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian usikum wa nafsi bidzikrillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.